Shutdown, hibernate, dan sleep. Apa aja perbedaannya dan mana yang paling pas buat PC kalian atau laptop kalian? Setelah kalian menggunakan PC dan ingin mengistirahatkan PC, biasanya kalian disajikan dengan 3 opsi: shutdown, hibernate, dan sleep. Tentu setiap aksi di sini memiliki perbedaan. Walaupun untuk sekarang hibernasi itu udah jarang kita pakai. Nah, di sini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan ketiganya, kapan digunakan, dan seberapa besar impact ke penghematan konsumsi daya pada komputer kita. Tapi seperti biasa ya kan, sebelum lanjut videonya jangan lupa support logo Gonamtek dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari Gonamtek. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, bolehlah follow kami di Gonamtek. Oke, lanjut. Ya, langsung kita ke penjelasan paling dasar dari ketiganya. Yang pertama adalah shutdown. Shutdown adalah opsi mengistirahatkan sistem yang paling umum kita temui, di mana sistem menutup semua program. Saat sistem diposisikan shutdown, PC hampir tidak mengkonsumsi daya sama sekali. Dan saat kalian menyalakan sistem, kalian harus menunggu hardware yang kalian gunakan memulai sistem, sehingga akan memakan waktu sedikit lebih lama. Dan untuk kecepatan bootingnya bervariasi dari beberapa detik hingga beberapa menit. Tentu bagi kalian yang emang udah pakai SSD ya hitungannya beberapa detik kali ya. Selanjutnya ada hibernate atau hibernasi ya bahasa kita mah. Apa maksudnya? Nah, hibernasi adalah dimana PC kalian menyimpan progres pada waktu itu di hard drive dan memposisikan PC untuk istirahat. Lalu saat kalian menyalakan PC, maka PC akan langsung meneruskan progres di waktu sebelum kalian hibernate atau hibernasi, mencakup data atau pekerjaan yang sedang kalian kerjakan dan juga program yang kalian jalankan. PC yang dihibernasi mengkonsumsi daya sama seperti shutdown, namun saat dihidupkan akan memakan waktu sedikit lebih cepat daripada shutdown dan sedikit lebih lama daripada sleep. Mungkin bisa dibilang hibernasi ini pertengahan antara sleep dan shutdown. Oke, lanjut. Di sini ada sleep yang emang harusnya sering kalian gunakan selain shutdown. Sleep kalau bahasa Indonesianya ya tidur ya. Dimana PC dalam posisi sleep akan memasuki posisi rendah daya, dimana PC mematikan semua part kecuali memori. Dan saat dibangunkan akan sangat cepat pulih dan tidak perlu menunggu, termasuk aplikasi yang kalian gunakan dan pekerjaan yang kalian kerjakan. Sebenarnya ada satu lagi yaitu hybrid, dimana hybrid ini adalah campuran antara sleep dan hibernate dan umumnya nggak ada pada laptop. Alasannya karena laptop menggunakan baterai. Kenapa nggak ada? Karena kasusnya kalau laptop itu kalau kalian posisikan sleep laptop kalian di waktu yang relatif lama, laptop biasanya akan sendirinya memasuki posisi hibernate. Ini terjadi untuk penghematan daya karena laptop itu menggunakan baterai. Nah, pertanyaannya, kapan sih kita harus memakai shutdown? Ya sebenarnya gampang banget ini. Dasar sekali. Saat kalian tidak merencanakan untuk menggunakan PC dalam waktu dekat. Dan karena ada beberapa aplikasi atau software yang tidak bekerja secara optimal kalau kalian posisikan sleep atau hibernate, maka shutdown ini adalah jalan terbaik. Dan kalau kalian itu udah menggunakan SSD juga, harusnya walaupun kalian menggunakan PC dalam waktu singkat juga harusnya nggak apa-apa gitu kan. Kalian tinggal save progress semua yang udah kalian kerjakan, langsung dimatikan shutdown PC-nya. Ya karena saat dinyalakan nggak ngambil waktu lama, langsung nyala, langsung dipakai. Ya walaupun nggak secepat itu juga ya. Nah, kapan kalian harus menggunakan sleep? Kalau kalian merencanakan untuk menggunakan PC lagi dalam waktu singkat dan belum sempat untuk menge-save atau menyimpan progres atau pekerjaan kalian karena kalian itu terburu-buru, maka sleep adalah jalan terbaik buat kalian. Jadi istilahnya PC kalian itu tetap disiagakan dan kalian bisa langsung mengerjakan pekerjaan kalian dengan sangat cepat. Sleep kurang direkomendasikan bagi kalian yang emang tidak akan menggunakan PC-nya di waktu yang relatif lama. Apalagi bagi kalian yang menggunakan laptop. Karena PC yang diposisikan sleep akan tetap mengkonsumsi daya ya walaupun sedikit. Sehingga kurang baik untuk baterai laptop kalian. Kabar baiknya, laptop yang kalian gunakan itu biasanya kalau diposisikan sleep seperti yang udah gue sebutkan sebelumnya dan kalian nggak menggunakan dalam waktu lama, itu akan masuk ke posisi hibernasi dengan sendirinya. Nah, selanjutnya kapan kita harus menggunakan hibernasi atau hibernate? Saat kalian merencanakan untuk menggunakan PC lagi untuk beberapa saat. Contohnya di sini saat kalian ingin menggunakan PC-nya di pagi hari dan kalian harus mematikan di malam hari, itu mungkin bisa kalian gunakan hibernate. Tapi sebenarnya daripada di hibernate harusnya di shutdown aja kali ya. Inilah kenapa hibernate itu sekarang udah nggak kalian temukan lagi di Windows kalian ya, karena gue juga ini nggak bisa menemukan hibernate, jadi opsinya biasanya cuma 2 sekarang, sleep sama shutdown. Jadi hibernate pertengahan-pertengahan ini kayak nanggung gitu opsinya. Lagian juga kalau kalian menggunakan SSD itu ya nggak usah ngambil waktu lama untuk menyalakan PC dari posisi shutdown. Jadi ya kayak
udah bukan zamannya untuk kalian menggunakan Hibernate. Oke, next, secara konsumsi daya gini kan, ini yang paling kalian tunggu harusnya ya. Apakah nanti berpengaruh ke tagihan listrik saya atau tidak berpengaruh? Di sini kita mengetes PC atau desktop di posisi sleep, shutdown, dan hibernate. Ya, di sini kita menggunakan desktop untuk tes, jadi mungkin nggak bisa mewakilkan laptop, tapi harusnya ini udah bisa jadi ya kurang lebih perbandingan lah buat laptop gitu kan. Kalian bisa lihat datanya di sini. Coba kalian perhatikan di sini, shutdown dan hibernate ya emang bener-bener menggunakan daya yang sama dan emang ringan banget, cuma di 1 sampai 1,5 watt. Dimana itu kecil banget karena sejatinya walaupun PC di shutdown, PC tetap menarik sedikit daya. Lalu kalau kalian memposisikan PC kalian ke sleep, maka PC akan mengkonsumsi daya hanya di 2 sampai 3,5 watt saja. Nah, menariknya di sini kalau kalian memposisikan PC kalian di screensaver blank atau gelap saja, atau bahkan sampai monitornya tidak mengeluarkan display alias nggak ada apa-apa sama sekali di displaynya, konsumsi daya PC itu tetap lumayan tinggi, berkisar 45 watt sampai dengan 50 watt. Dimana ini tuh cuma beda 10 watt lebih rendah daripada PC dalam posisi idle atau nggak kalian gunakan sama sekali, atau kalian gunakan untuk ngetik-ngetik saja. Lalu saat PC kalian masuk ke full load, di sini kasusnya gua pakai i3 ya, i3 10105F ditambah GTX 1050 itu berada di 100 sampai dengan 120 watt. Jadi di sini kelihatan banget kalau emang kalian memposisikan PC kalian ke sleep akan lebih menghemat daya daripada kalian memposisikan PC kalian ke screensaver. Dan sebenarnya dari segi konsumsi daya, hibernate dan shutdown ke sleep itu sangat sedikit sekali gitu kan. Jadi sebenarnya yang berakibat nggak ada pengaruh ke tagihan listrik sama sekali kalau kalian itu lebih prefer ke sleep daripada ke shutdown. Cuma kurang baiknya saat nanti ada mati lampu ya mungkin akan sedikit ada error di PC kalian, tapi harusnya nggak ada masalah ke depannya. Nah, kalau kita bandingkan ya biar lebih realistis gitu kan, pakai lampu sih, karena emang lampu ini kan tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk shutdown dan hibernate itu satu mata lampu LED 1 watt, dan untuk sleep itu 2 mata LED. Lalu saat PC di posisi idle atau nganggur dan screensaver itu sama kayak lampu panjang fluorescent tube yang bisa kalian lihat. Dan kalau PC kalian di posisi full load itu 3 lampu panjang, yang mana jelas perbandingan lampu ini untuk sleep, shutdown, dan hibernate itu nggak bisa untuk penerangan karena hanya 1 dan 2 untuk sleep. Tapi untuk PC idle dan PC screensaver, konsumsi daya seperti lampu ya, lampu panjang itu bisa buat nerangin ruang keluarga. Dan kalau PC full load itu lampunya bisa buat nerangin taman atau halaman. Nah, itu dia dari segi konsumsi daya. Jadi ternyata emang sleep dan shutdown dan hibernate itu harusnya nggak ada efek impact ke konsumsi daya atau mungkin tagihan listrik PLN kalian. Jadi tetap kalian masih jadi musuh PLN. Nah, kalau laptop yang langsung ditutup itu gimana Bang? Sedangkan gua belum shutdown, belum sleep, atau belum diapa-apain, langsung ditutup aja, plek gitu. Sebenarnya secara default, laptop yang kalian tutup nggak diapa-apain, itu laptop akan langsung masuk ke posisi sleep. Dan kalau kalian tidak menggunakannya dalam jangka waktu yang lumayan lama, akan langsung dialihkan ke hibernasi. Tetapi kalian bisa mengatur secara manual apa yang terjadi kalau kalian menutup laptop itu secara langsung. Nah, coba dilihat di sini gambarnya, di situ ada shutdown, hibernate, sleep, dan ada do nothing. Semua opsi ini tidak berpotensi merusak laptop harusnya, kecuali yang do nothing. Nah, kesimpulannya, dari segi penghematan energi, memposisikan PC di shutdown, hibernate, dan sleep itu adalah pilihan yang bijak kalau kalian sedang tidak menggunakan PC kalian dalam jangka waktu yang singkat atau lama. Karena kalau kalian melihat konsumsi daya dari PC tersebut, kalian bisa menghemat tagihan listrik lebih banyak daripada kalian itu memposisikan PC kalian di idle atau nganggur atau mungkin screensaver. Jadi mungkin screensaver is a joke ya kalau emang itu buat konsumsi daya. Ya karena kan posisinya screensaver, yang di save itu screennya gitu kan, bukan power saver. Karena emang membandingkan PC yang kalian posisikan sleep dan screensaver itu perbedaannya jauh, 3,5 watt ke 40 watt. Kalau gue sendiri sebenarnya gue lebih sering memposisikan posisi gue di posisi shutdown. Ya karena emang gue pakai SSD untuk OS, jadi nggak usah nunggu terlalu lama untuk booting PC. Dan saat gue nyalakan PC langsung ready untuk dipakai, nggak usah nunggu waktu terlalu lama. Walaupun sebenarnya gue juga sering pakai sleep dan hampir nggak pernah pakai hibernate ya karena opsinya nggak ada juga ya. Kalau kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya.
Itu dia pembahasan kita dasar sekali tentang shutdown, hibernate, dan sleep. Gua harap kalian bisa mengambil manfaat dari video ini. Kalau kalian suka videonya, boleh kalian like videonya. Kalau kalian tidak suka, boleh kalian dislike. Terima kasih sudah menonton Gunam Tech sampai habis. And always, see you next time. Wassalam.